kenapa kalau sudah dapat kerjaan di Australia post AMC1 aku tetap harus ujian lagi AMC2. Hai semuanya, selamat datang di Logika Gepi. Bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama aku Gepi. Aku adalah salah satu dokter yang berasal dari Indonesia yang saat ini bekerja berkarir sebagai dokter di Australia. Jadi teman-teman banyak nih yang bingung dan bertanya padaku, urutan timeline aku bekerja sebagai dokter di Australia itu kayak gimana sih? Bagaimana urutannya? Jadi kali ini aku akan membahas urutan timelineku sampai akhirnya aku bisa bekerja sebagai dokter di sini, di Australia. Oke? Nah teman-teman, sebenarnya aku tuh sudah sempat jelaskan persiapan apa aja sih yang harus aku lakukan pada saat aku mau melakukan ujian penyetaraan. Karena sebelumnya kan aku menyandang kedokteran di Indonesia dan akhirnya aku mengalami yang namanya penyetaraan kedokteran di sini. Tapi banyak ternyata yang masih bingung nih urutannya. Jadi secara singkat aja aku mau jelasin gimana urutannya. Pertama, aku tuh lulus dokter di Indonesia, lanjut internship selama 1 tahun. Jadi kerja 8 tahun, 9 tahunan itu terutama di ED dan di ICU. Kemudian aku tes AMC 1 lulus, tes AMC 2 itu aku yang pertama gagal. Kemudian aku ambil tes English Proficiency Test dan aku akhirnya ngelamar kerja di Australia. Keterima, akhirnya ulang lagi ujian AMC 2 dan akhirnya lulus. Nah, biar aku jabarkan sedikit lebih detail ya teman-teman. Terutama ada pertanyaan nih, kenapa kalau sudah dapat kerjaan di Australia post AMC1 aku tetap harus ujian lagi AMC2. Jadi alasan yang pertama itu aku lulus kedokteran di Indonesia, mendapatkan title dokter dan akhirnya aku mendapatkan surat keterangan selesai internship di Indonesia. Jadi teman-teman perlu tahu ini wajib karena untuk persyaratan dari registrasi untuk bisa bekerja di Australia itu registrasi kedokterannya harus menunjukkan bahwa kita itu sudah lulus internship. Ya. AHPRA adalah bagian organisasi yang meregulasi registrasi tenaga kesehatan di Australia, salah satunya adalah kedokteran. Jadi selanjutnya, aku itu sudah memiliki pengalaman bekerja sebagai dokter di Indonesia selama 9 tahun, terutama di emergency. Dan yang ketiga itu, aku lulus ujian AMC1 nih. Ini adalah ujian computer based test, jadi ada 150 soal multiple choice question score yang diperoleh minimal itu adalah 250. Jadi teman-teman nggak apa-apa nih lulus nilai mepet kayak aku tuh tidak terpengaruh dalam mencari kerja. Jadi tidak seperti USMLE yang aku dengar itu terpengaruh dari besarnya ujian skor atau skor ujian pada saat kita melakukan tes USMLE itu. Dan yang keempat itu aku ambil English Proficiency Test pada saat itu adalah OET. Jadi kalau misalnya mau menjadi dokter itu minimal band-nya itu B untuk setiap komponen ya teman-teman. Saat itu pertimbanganku adalah aku berharap mendapatkan kerja as soon as possible. Karena udah kepepet, jadi menurut aku tuh aduh ini udah tua nih, jadinya bisa kalau dapat kerja dulu. Jadi makanya saat itu aku bisa dikatakan tergolong terburu-buru nih. Aku bersyukur pada saat itu tuh aku langsung keterima kerja post AMC1. Nanti di video lain aku akan jelaskan faktor apa aja yang bisa mempengaruhi kita bisa keterima kerja di Australia. Jadi salah satunya itu adalah ya pengalaman kerja itu dan juga sudah lulus English Proficiency Test. Aku termasuk pengalaman kerja aku kan lumayan lama ya, udah tua soalnya kan ya. Jadi setelah aku itu di interview itu, aku tuh ditanyain apakah ada keinginan untuk melakukan ujian AMC 2 karena itu akan berpengaruh pada saat interview. Karena kalau misalnya kita itu cuma lulus AMC 1 dan kita tuh hanya mendapatkan limited registration, jadi kalau misalnya registrationnya itu diperbarui maksimal itu hanya bisa bertahan 3 tahun teman-teman. Nanti akan aku bahas lebih detail mengenai limited registration atau general registration itu di next video ya. Jadi teman-teman itu akan aku bahas juga apa sih limited registration, apa itu level supervisi. Jadi level supervisi itu nanti ada 4 level 1, 2, 3, dan 4 dan biasanya
orang-orang dengan post MC1 itu level yang diberikan oleh AHPRA hanya level 1 dan level 2. Semakin rendah level kita, maka semakin rendah juga chance kita keterima. Selain itu, limited registration itu seperti yang aku bilang maksimal itu bisa diperbaharui hanya maksimal 3 kali alias 3 tahun. Dan percayalah teman-teman, 3 tahun itu singkat banget. Ada teman RMO ku yang lain itu sudah 3 kali nggak lulus ujian MC2, ketar-ketir. Jadi sistemnya yang lama atau dulu itu mereka bisa kesini dengan MC1 jadi GP kayak gitu teman-teman. Tapi setelah sistem itu berubah, jadi medical board atau AHPRA itu benar-benar demanding banget kita itu untuk lulus MC2 gitu. Ini baru aja kejadian beberapa waktu yang lalu. Jadi ada berita bahwa teman sejawat aku yang GP tapi bukan dari Indonesia, beliau terpaksa berhenti berpraktek kerja itu karena memang AHPRA itu tidak bisa memberikan lanjutan. Sudah lama beliau bekerja 12 tahun di sini dengan post MC1 dan beliau masuk ke dalam ranah GP itu dengan program yang bisa dibilang PFP. Jujur ini masih beritanya tuh masih simpang siur. Aku nggak bisa memastikan bahwa ini adalah berita yang benar gitu. Dan aku sendiri mendengarkan ini dari pihak ketiga, jadi nggak langsung dari beliaunya. Cuma memang benar beliau itu kalau misalnya kita cek di AHPRA-nya itu terlihat bahwa beliau GP tapi limited registration, dan kalau misalnya beliau itu tidak masuk ke program fellowship atau tidak lulus ujian AMC2 dan mendapatkan AMC certificate, jadi beliau itu tidak bisa lagi berpraktek. Ada tulisannya tuh di AHPRA, teman-teman kalau misalnya mau lihat di website AHPRA itu silahkan bisa cek kayak gitu. Nah lanjut nih, setelah aku kerja itu aku ambil ujian AMC2 lagi tapi yang yang online. Yang online itu akhirnya aku sambil kerja di sini sambil sambil beradaptasi lah dengan lingkungan yang baru. Akhirnya aku ambil ujian yang online. Karena waktu itu nggak ada yang face to face. Nanti aku akan bahas apa aja sih pros and contrast dari ujian online, ujian face to face kayak gitu. Jadi pada saat itu bisa dibilang aku termasuk beruntung ya, karena aku lulus dengan nilai yang benar-benar pas-pasan banget. Nah setelah ujian MC2 yang online tersebut aku lulus, walaupun sambil setengah mati ngadepin ujian karena saat itu aku harus menyesuaikan diri, jaganya juga termasuk yang kurang mengenakan karena aku jaga on call sendirian jaga atau berduaan jaga satu rumah sakit dan menyesuaikan sistem kesehatan di Australia, belum lagi disupervisi. Jadi pada saat itu sih akhirnya bisa terlalui juga. Aku rasa teman-teman juga pasti bisa melaluinya sih. Ya mirip-mirip kayak koas lah, tapi koas jauh lebih ekstrim. Yang ini digaji gitu ya teman-teman. Jadi masih ada semangat untuk ngelakuinnya walaupun gajinya tetap harus dikumpulin untuk bayar registrasi, untuk ujian juga, untuk kursus-kursus. Jadi menurut aku sih ya tetap masih ada reward lah dibandingkan koas kita zaman dulu. Nah, demikian penjelasanku tentang urutan bagaimana akhirnya aku bisa menjadi dokter di sini. Aku harap sih penjelasanku itu sudah cukup menjabarkan urutan atau timelinenya ya teman-teman. Semoga di lain kesempatan tuh aku bisa ngebahas perbedaan jenis-jenis registrasi di sini, atau mungkin kalau misalnya teman-teman tuh ada pertanyaan yang teman-teman itu ragu nih tentang bagaimana proses penyetaraannya, mungkin dengan my limited knowledge aku bisa bantu untuk memberikan video klarifikasi apa yang aku sudah lakukan untuk bisa membantu teman-teman atau mempermudah teman-teman untuk bisa melakukan penyetaraan di sini. Walaupun tidak semua pertanyaan teman-teman itu bisa aku jawab. Contohnya kayak banyak banget yang bertanya tentang spesialis pathway. Jujur untuk spesialis pathway itu aku masih belum tahu banyak ya teman-teman, karena aku sendiri tidak pernah menjalani yang namanya spesialisasi atau program spesialis di Indonesia maupun di sini. Jadi aku harap sih teman-teman tetap mau berinteraksi. Mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman bisa aku jawab, ada beberapa pertanyaan yang sama dari satu teman-teman ataupun satu kelompok yang lain itu pertanyaan sama, nanti aku akan buatkan video supaya memudahkan teman-teman dapat gambaran kayak gitu. Oke? Jadi segitu dulu, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan follow. Thank you, bye!